ana sayyidun nas, aku adalah sayyidnya manusia pada hari kiamat. Namun kata sayyidina ini tidak perlu disebutkan ketika kita membaca tasyahud di dalam sholat ya, tidak perlu menyebut sayyiduna. Kenapa? Saya mau tanya. Padahal Nabi mengatakan ana sayyidun nas, tapi di dalam sholat kita tidak perlu menyebut kata sayyid. Kenapa? Hah? Kenapa sholat hanya minta kepada Allah? Ya. Kan kita diajari untuk bersalawat kepada Nabi di dalam sholat. Kalau di luar sholat sepakat boleh, tidak ada masalah. Sayyiduna, sayyidun, sayyidun. Di dalam sholat jangan. Ya kita membaca salawat seperti salawat yang disebutkan di dalam hadis tanpa ditambah sayyiduna. Kenapa? Ini pelajaran penting. Kenapa? Lebih utama tidak pakai sayyiduna. Justru di dalam sholat jangan dipakai. Kenapa? Tuhan ya. Iya, Nabi mengatakan ana sayyidun nas. Itu ucapannya benar. Ya, tapi jangan dibaca di dalam sholat. Kenapa? Karena Nabi sendiri yang ngomong ana sayyidun nas. Hah? Iya, karena sholat itu harus mencontoh Nabi, dan Nabi tidak mengajarkan kata-kata sayyiduna di dalam sholat. Nabi SAW bersabda, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Lah Nabi sudah ngajarin kita berbagai macam pembacaan salawat di dalam sholat. Berbagai macam salawat itu tidak ada kata-kata sayyiduna. Maka mencukupkan diri dengan lafaz yang datang dari Nabi itu yang terbaik. Mencukupkan diri, tidak perlu menambah-nambah, sudah cukup lafaz yang datang dari Nabi. Apakah ada lafaz yang lebih baik daripada Rasulullah SAW? Tidak ada. Nabi itu yang paling baik. Itu yang saya katakan, kenapa tidak kita tambahkan? Karena kita ingin mengikuti Muhammad SAW. Nabi mengajarkan tasyahud di saat sholat itu tanpa mengucapkan sayyiduna. Namun kalau di luar sholat kita baca sayyiduna, tidak apa-apa. Ya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Lo dari mana? Ya Nabi sendiri yang mengatakan ana sayyidun nas. Aku adalah pemimpinnya manusia. Kemudian di antara keistimewaan Nabi Muhammad SAW bahwa iman seorang hamba tidak akan sempurna kecuali setelah mengimani kerasulan beliau. Orang beriman kepada semua nabi tapi tidak beriman kepada Muhammad SAW, maka dia tidak dianggap beriman. Dia dianggap kafir. Orang-orang yang mengimani Nabi Isa namun tidak mengimani Nabi Muhammad SAW, maka dia dianggap kafir. Dia bukan orang beriman. Sehingga salah ucapan kita kepada orang-orang Nasrani Yahudi, kita mengatakan mereka saudara seiman. Itu ngawur. Saudara seiman. Kenapa disebut saudara seiman? Karena sama-sama beriman kepada Nabi. Mereka yang mendengar tentang Rasulullah SAW, kalau mereka mendengar tentang Rasulullah SAW dan mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, padahal mereka sudah mendengar Nabi Muhammad SAW, berarti mereka bukan saudara seiman, bahkan dianggap kafir. Ini juga penting ibu sekalian, karena saat ini banyak orang-orang yang dianggap tokoh agama mengaburkan makna iman. Korbannya adalah generasi kita. Mengatakan bahwa tokoh-tokoh dari umat yang lain, bukan umat Islam, dikatakan saudara kita,
saudara seiman. Na'udzubillah. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minun." Demi Allah, mereka itu pada hakikatnya tidak beriman. Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Tidak beriman sampai kita mengimani Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, bukan hanya mengimani Nabi Muhammad SAW itu sebagai Nabi, tapi menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai apa? Pemutus perkara-perkara yang kita perselisihkan. Dan setelah kita menjadikan Nabi sebagai pemutus perkara-perkara yang kita perselisihkan, kita harus menerima dengan lapang dada. Itu baru kita dianggap beriman. Maka hati-hati, orang kalau sudah mengaku beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka konsekuensi keimanannya apa? Dia harus menerima dengan ridha semua keputusan baginda Muhammad SAW. Kalau ada orang mengaku beriman tapi tidak mau menjadikan Rasulullah sebagai pemutus perkara dalam perkara yang dia perselisihkan, maka Allah mengatakan la yu'minun. Ngaku beriman tapi ketika diajak untuk kembali kepada aturannya Nabi, yang paling banyak diperselisihkan masalah waris. Ini loh aturannya Nabi seperti ini. Oh, saya tidak mau. Saya tidak mau pakai hukumnya Islam, padahal dia Muslim. Saya mau pakai hukum undang-undang yang berlaku di negara saya. Orang seperti ini bukan orang beriman. Kalau dia perempuan walaupun jilbabnya besar, tidak dianggap beriman. Dari mana? Allah Azza wa Jalla menegaskan di dalam surah An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum." Mereka tidak dianggap beriman sampai mereka menjadikan Rasulullah sebagai pemutus perkara. Satu, fima syajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Yang kedua, setelah menjadikan Nabi sebagai pemutus perkara, menerima keputusan Nabi tanpa ada rasa berat hati. Wa yusallimu taslima, menerimanya dengan lapang dada. Jadi hati-hati Bapak sekalian, ini perkara penting. Jangan sampai ada orang Islam menolak keputusan baginda Muhammad SAW. Dia belum beriman. Walaupun dia mengaku bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah nabinya, walaupun dia mengaku Nabi Muhammad SAW adalah rasulnya, tapi ketika dia menolak untuk berhukum dengan apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW, penolakannya itu menyebabkan dia tidak diakui sebagai orang beriman, tidak diakui. Siapa yang menolak keputusan Allah? Satu keputusan kemudian Allah keluarkan dari barisan orang-orang beriman. Siapa? Iblis. Ya. Iblis itu awalnya makhluk yang sama-sama beribadah kepada Allah dengan para malaikat. Kemudian ada perintah Allah untuk sujud kepada Adam, ditolak satu perintah. Iblis itu menolak satu perintah. Tidak mau dia sujud. Tidak mau. Dia tolak, tidak berkenan untuk sujud kepada Adam. Karena iblis melihat, merasa Adam ini makhluk yang baru diciptakan dari tanah. Lah kok seperti makhluk yang baru diciptakan dari tanah ini, kok saya disuruh hormat kepadanya? Kalau bahasa kita iki arek saiki iki arek, saya kok disuruh hormat. Sombong dia. Gara-gara sombong itulah dia tolak. Apa?
Allah katakan wa kana minal kafirin. Dia tergolong menjadi orang-orang kafir. Maka hati-hati menolak. Menolak itu tidak mau menerima keputusan Rasulullah SAW. Hati-hati, itu perkara yang menyebabkan seseorang murtad, keluar dari Islam. Namun kalau orang tidak menolak, dia yakin ini keputusan Nabi dan keputusan Nabi yang terbaik, tapi belum dikerjakan, kafir apa tidak? Tidak. Ya. Ibu harus membedakan antara menolak dengan belum bisa melaksanakan. Saya tidak menolak. Saya tahu ini hukum yang terbaik, tapi tidak dikerjakan, tidak dilakukan. Orang seperti ini belum dikatakan murtad, tapi dia berada dalam ancaman. Menyelisihi Nabi itu terancam dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diantara keistimewaan Nabi Muhammad SAW, manusia tidak akan dihisab pada hari kiamat kecuali setelah beliau memberi syafaat. Manusia, seluruh manusia tidak akan dihisab setelah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kemudian diantara keistimewaan beliau, umat beliau adalah umat pertama yang masuk ke dalam surga. Umat manusia ini kan banyak, tercipta sejak Nabi Allah Adam. Tapi yang pertama kali masuk surga dari semua umat ini, yang pertama kali dipersilahkan masuk surga adalah umat Muhammad SAW. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, nahnul akhiruna as-sabiquna yaumal qiyamah. Kami adalah umat terakhir di dunia, namun terdepan di hari kiamat. Kita ini umatnya Nabi Muhammad SAW, ini umat yang paling akhir. Ibarat sinetron, itu episode terakhir kehidupan kita ini. Tidak ada umat yang lain, tidak ada cerita yang lain kecuali umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena beliau Nabi yang terakhir, kita adalah umat yang terakhir. Beliau diutus belakangan, namun beliau dan umat yang pertama kali masuk ke dalam surga. Dan ini keistimewaan menjadi umat Muhammad SAW. Dan alhamdulillah kita diciptakan, dihadirkan di dunia ini sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Maka jaga keimanan kita terhadap beliau, jaga akhlak kita kepada beliau, jaga sikap-sikap kita agar senantiasa mengikuti syariat beliau, mengikuti ajaran beliau. Karena kita ini diciptakan oleh Allah sudah luar biasa, sudah diciptakan, dihadirkan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, dan Allah memberikan nikmat kepada kita. Kita diberi hidayah untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kalau kita belum sampai hari ini belum diberi hidayah, kita masih menyembah berhala, tidak yakin kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, betapa sedihnya orang-orang yang hidup belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau adalah pemilik panji-panji alhamd, yakni pujian, yang beliau bawa pada hari kiamat, dan orang-orang terpuji berada di bawah bendera ini. Disebut dengan liwa'ul hamd. Kata Nabi SAW, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah sayyid Bani Adam dan tiada kesombongan. Yani bukan untuk menyombongkan diri. Wala fakhr. Maka orang boleh, ibu sekalian, menyebut keutamaannya itu dalam rangka untuk menyampaikan hak-haknya dia. Faham? Bukan dalam rangka untuk meninggikan dirinya dan merendahkan orang lain. Boleh menyebut keutamaannya dalam rangka apa? Dalam rangka menjelaskan hak-haknya dia.
bahwa saya berhak diperlakukan seperti ini karena memang status saya ini. Saya boleh menyebut umpamanya di hadapan orang ketika saya melamar pekerjaan, atau bahkan ketika saya berceramah, saya menyebutkan keutamaan-keutamaan saya. Saya alumni ini, saya alumni ini, saya alumni ini, saya punya gelar ini. Tujuannya bukan untuk membanggakan dirinya, tapi agar orang tahu siapa dirinya, sehingga dirinya itu diperlakukan secara proporsional, agar orang percaya dengan apa yang dia sampaikan. Orang akan percaya dengan apa yang kita sampaikan kalau kita memang punya latar belakang keilmuan apa yang sedang kita sampaikan. Tapi kalau orang tidak tahu siapa kita, akhirnya kita ngomong, orang tidak akan dengar iki sopo iki. Tapi kalau kita sampaikan, saya belajar ilmu agama sekian tahun, saya belajar ini, itu kan menyebutkan keutamaan. Saya menghafal Quran. Ketika kita ngajarin orang Al-Quran, menyuruh orang untuk menghafal, kalau orang tidak tahu siapa kita, terkadang apa yang kita suruh itu tidak direspon. Iki sopo nyuruh aku hafal Quran loh. Wong sampean hafal Quran lah mas. Nah, kan biasa seperti itu. Tapi kalau kita yakinkan saya juga menghafal Quran, sejak kecil saya menghafal Quran, orang akan menerima motivasi kita untuk menghafal Al-Quran, karena motivatornya penghafal Quran. Maka boleh orang, Nabi itu menyebut dalam konteks itu, saya pemimpin Madi Adam, bukan karena, maka Nabi mengingatkan wala fakhar, ini bukan untuk membanggakan, tapi agar masyarakat tahu bagaimana bersikap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada ibu sekalian motivator yang memotivasi untuk memiliki kekayaan, tapi dia tidak kaya, dia bicara tentang kekayaan, dia bicara tentang tentang kesuksesan, sukses jadi orang kaya, berbicara tentang kesuksesan, tapi dia sendiri tak sukses. Kira-kira motivasinya itu walaupun hebat, didengar apa enggak? Kalaupun didengar, itu pun tidak dipercaya. Atau itu kalau jelas dia orang tidak sukses, atau kalau dia tidak diketahui, mungkin orang itu iki ngomong tuh iki kasir kalah. Disebut kafir. Makanya setiap orang motivator itu kalau kita ikut, itu kan selalu dia sebutkan biodatanya dulu untuk meyakinkan orang. Pemegang ini, pemegang perusahaan ini. Orang melihat itu yakin, oh ini berarti orang yang benar. Jadi boleh kita menyampaikan bukan dalam rangka kesombongan, tapi dalam rangka apa? Agar kita itu diberikan hak-hak kita sebagaimana mestinya. Ya kalau saya guru, saya sampaikan, saya punya keahlian ini, agar hak saya dihormati sebagai seorang guru itu diberikan. Kalau orang tidak mengerti, orang tidak akan memberikan hak kita. Dan haknya Nabi Muhammad SAW adalah dihormati, dimuliakan. Ana sayyid waladi Adam wala fakhr, wa biyadi liwa'ul hamdi. Di tanganku ada panji, liwa itu bendera, panji, alhamd, wala fakhr, wa ma min nabiyyin, wallahu alam bentuknya seperti apa, tapi itu sebuah kemuliaan. Disebutkan dengan liwaul hamd, panji-panji kemuliaan, panji-panji pujian yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma min nabiyyin yawma idzin Adam faman siwah illa tahta liwa'ihi. Tidak ada seorang nabi pun pada hari itu, baik Adam ataupun yang lain, kecuali mereka berada di bawah panjiku. Wa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu wala fakhr. Dan aku adalah orang pertama yang dibangkitkan dari bumi dan tiada kesombongan.
Ini diantara keistimewaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh nabi nanti di bawah panji beliau. Padahal beliau adalah nabi yang paling akhir, dan beliau adalah orang yang pertama kali akan dibangkitkan dari kubur. Tidak usah dipercaya kalau ada orang mengatakan saya ini dicium lutut saya oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu satu khurafat, dan yang kedua kurang ajar. Ya, itu disebar itu di Indonesia ada. Ya itulah orang kalau sudah tidak mengikuti jalannya Rasulullah, ya, orang ikut tarekat-tarekat itu. Oh, marah kalau dikatakan seperti ini, marah, ya silakan. Anda buat seperti khurafat, banyak orang Islam marah itu. Jadi gurunya dia itu dicium lututnya oleh Nabi SAW. Nabi mencium lututnya. Itu bagi kita, ya bagi dia itu, oh tidak, Nabi itu menghormati. Menghormati dari mana? Lah sopo gurumu itu? Abu Bakar tidak dicium seperti itu. Nah, itulah Indonesia ini lahan yang subur bagi semua pemahaman. Ya, jadi tidak usah melo aliran aneh-aneh, le diajari aneh-aneh keluar wis. Ya itu jadinya seperti itu, sampai keanehan yang luar biasa. Dan itu pengikutnya luar biasa itu. Dan kalau kita katakan itu khurafat, marah mereka. Marah itu. Saya dengar seperti itu, ya Allah. Padahal Nabi itu nanti dibangkitkan, dikeluarkan dari kubur nanti. Beliau yang pertama kali. Saya bilang guru buki sopo, dah kurang ajar mencium lututnya. Rasulullah mencium, jadi bergetar itu kuburannya Nabi. Kemudian Nabi keluar mencium lutut gurunya. Ya. Na'udzubillah. Ya. Mudah-mudahan dijauhkan dari kesesatan dan kegilaan dan kebodohan. Itu bercampur itu. Ya. Melecehkan bagi kita atau melecehkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW pemilik telaga yang paling baik. Semua Nabi punya telaga. Dalam pendapat yang kuat, ada di riwayat semua Nabi punya telaga, tapi telaga yang terbaik, telaga yang paling besar adalah telaga milik Nabi kita Muhammad SAW. Dan ibu sekalian, di ketika umat manusia mendatangi telaga beliau, ada orang-orang yang diusir. Kata Nabi, umatku. Kenapa? Kemudian disebutkan alasannya mereka diusir, karena mereka membuat ajaran-ajaran baru sepeninggal Rasulullah Muhammad SAW. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua bisa minum di telaga beliau. Telaga baginda Muhammad SAW ini merupakan telaga yang siapa yang minum dari telaga tersebut, dia tidak akan pernah merasa kehausan. Dan telaga ini sebelum di surga. Karena kita tahu nanti setelah dibangkitkan dari kubur, kita ini akan mengalami proses kehidupan yang panjang. Yang kata Nabi, satu harinya pada saat itu seperti 50 tahun kehidupan di dunia. Kan nanti dalam kubur itu ada dikumpulkan di padang mahsyar. Ada proses hisab, ada proses timbangan, ada proses melalui sirat. Itu panjang sekali. Namun ada orang-orang yang tidak pernah merasakan kehausan. Mereka-mereka yang mampir ke telaganya Nabi dan minum dari telaganya Rasulullah SAW, yang disebut dengan haudun Nabi. Dan ada orang-orang yang diusir, siapa mereka? Mereka yang murtad, satu. Yang kedua, mereka-mereka yang ahdathu dina Rasul SAW. Mereka membuat sesuatu yang baru di dalam ajaran yang diajarkan oleh baginda Muhammad SAW. Itulah mengapa ibu sekalian, bahwa kita, agar kita mendapatkan syafaat beliau, datang ke telaga beliau, berjumpa dengan beliau, jangan pernah membuat ajaran-ajaran baru. Kita ini cukup satu, ngikut saja, manut, ittiba itu ngikut, ikuti saja. Nabi ke kanan, kita ke kanan. Nabi ke kiri, kita ke kiri. Nabi berhenti, kita berhenti. Jangan mendahului.
membuat satu amalan yang Nabi tidak pernah ajarkan. Itu bukan kebaikan, tapi itu malapetaka bagi kita. Kita ini cukup mengikuti. Ngikut itu apa? Berada di belakangnya Nabi. Kalau mau ibadah, ya ikuti ibadahnya Rasulullah SAW. Kalau mau wiritan, zikir, ikuti zikir dan wiritannya baginda Muhammad SAW. Demikian pula ikuti akhlaknya beliau, ikuti sikapnya beliau. Itu jalan keselamatan. Jangan sok pinter. Nabi tidak ngajar dek buat aturan dewi. Lo tekondi dari mana? Dari mimpi. La haula wala quwata illa billah. Oh no meneh. Ya. Macam-macam orang zaman sekarang. Lo itu saya ngomong ini ada faktanya. Ya. Ada yang ngajarkan wirid baru. Barang siapa itu bla 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 bla. Ketika ditanya mimpi ketemu Rasulullah SAW, ya Allah. Oh. Ya. Amalan yang disebutkan yang sekarang ada, yang sudah ditulis di dalam buku-buku hadis, itu belum sempat kita lakoni kabeh. Banyak yang ditinggalkan oleh umat Islam. Lah kok ditambahi anyar meneh. Kita ini sunnahnya Nabi yang ada sekarang ini, yang sudah jelas sumbernya, itu masih banyak yang belum dilakoni. Lah kok diajari hal-hal yang tidak jelas. Hanya mimpinya Nabi yang menjadi wahyu. Hanya mimpinya Nabi yang bisa membuat syariat. Hanya mimpinya Rasulullah. Mimpi kita tidak boleh membuat syariat baru. Kalau mimpi kita mengajak kita untuk menjalankan syariatnya Nabi, berarti itu mimpi baik. Mimpi yang mengajak kita untuk menjalankan syariatnya Nabi. Orang umpamanya dimimpikan, dia mimpi ada orang datang kepadanya ngajak dia untuk sholat malam, ayo bangun malam. Oh berarti itu mimpi baik. Itu pesan dari Allah. Kita mimpi untuk sedekah, untuk bantu si fulan, oh itu mimpi baik. Namun kalau umpamanya mimpi seperti mimpinya Nabi Allah Ibrahim, mimpi suruh nyembelih anak kita, jangan. Wah aku podo ini dapat wahyu kok Nabi Ibrahim ini gitu. Ya, itu dari syaitan. Ya. Mimpi karena malamnya habis zakat sampai suaminya, mimpi gorok bojone. Ya. Oh iki wahyu teko Allah ini. Naudzubillah. Ya. Mimpi kita bukan wahyu. Mimpinya ustadz bukan wahyu. Mimpinya orang alim bukan wahyu. Tidak boleh jadi sandaran menambah syariat yang belum pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau mimpi itu mengajak untuk menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW, berarti itu mimpi yang baik. Kita tiba-tiba mimpi disuruh memperbanyak zikir yang diajar oleh baginda, untuk mimpi yang baik. Dan seterusnya. Maka hati-hati. Kenapa? Karena menciptakan amalan-amalan baru itu membuat kita diusir nanti di mana? Dari telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara keistimewaan beliau adalah umat yang terbaik. Kita ini umat yang terbaik. Allah sebutkan di dalam surat Al-Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Namun kebaikan umat ini ada syaratnya. Umat ini menjadi umat yang terbaik kalau mengerjakan ta'muruna bil ma'ruf. Kalian memerintahkan manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah manusia dari perbuatan mungkar dan beriman kepada Allah. Jadi keistimewaan umat ini terletak pada apa? Pada amar ma'ruf nahi mungkar.
Dan itu juga berlaku bagi individu. Individu yang paling istimewa, orang beriman yang paling istimewa di sisi Allah adalah orang beriman yang dia memperbaiki dirinya dan juga memperbaiki orang lain. Dia berani mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar. Dia berani menyuruh manusia kepada kebaikan, mencegah manusia dari perbuatan mungkar dengan niat untuk memberi hidayah kepada manusia. Bukan niat untuk menjatuhkan orang, bukan niat untuk merendahkan orang, tapi dia niat ingin agar orang itu baik seperti dia. Dia ingin agar orang itu menyadari dirinya sebagai seorang muslim dan muslimah yang baik, sehingga dia beribadah kepada Allah. Bahkan kita tidak disebut orang mukmin yang baik kalau kita ini hanya baik untuk diri kita sendiri. Itu justru membuat Allah murka. Ada kemungkaran di sekitar kita, wis duduk urusanku, bukan urusan saya. Terus dia hanya wirid ibadah, bahkan sampai di tengah-tengah keluarganya, bukan urusanku. Na'udzubillah. Di dalam satu riwayat ada disebutkan di dalam kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kitab Amar Ma'ruf Nahi Munkar, itu ada satu riwayat disebutkan bahwa Allah merintahkan malaikat untuk mengadab suatu kaum, mengadab satu kaum. Lalu malaikat ini berkata, di tengah-tengah kaum itu ada orang baiknya, ada orang baiknya. Bagaimana diratakan semuanya dengan azab? Apa kata Allah? Justru dari orang itulah yang engkau mulai azab itu. Kenapa? Karena dia tidak pernah wajahnya memerah, marah karena aku. Ya ini apa? Dia melihat kemungkar, dia baik. Dia melihat kemungkaran di jarno. Dia tidak mengingatkan masyarakat. Dia tidak mencegah kemungkaran. Dibiarkan masyarakat dalam kerusakan. Sekalipun dia baik, kata Allah, dialah yang pertama kali diazab. Itu bukan orang baik. Maka keistimewaan umat Muhammad SAW ini melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Namun amar ma'ruf nahi munkar, ibu sekalian, harus dengan cara-cara yang baik. Niatnya karena Allah. Jangan amar ma'ruf nahi munkar menyuruh orang kepada kebaikan dengan cara yang mungkar. Menyuruh orang untuk melakukan kebaikan tapi dengan caci maki, dengan cara menghina, dengan cara melecehkan. Itu namanya bukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi itu namanya kita sedang menghina orang. Jadi amar ma'ruf nahi munkar harus dilakukan dengan cara yang baik. Makanya disebutkan oleh para ulama, orang yang beramar ma'ruf nahi munkar itu hendaknya yang pertama dia memiliki sikap rifq. Rifq itu lemah lembut. Yang kedua halim, tidak mudah marah. Yang ketiga faqih, dia harus mengerti apa yang dia sampaikan. Jadi lemah lembut, bukan dengan kekerasan. Orang belum diberi nasihat sudah diberi celaan. Hei wong goblok, ngini lu durung dikai nasihat, gobloknya metu sih. Kira-kira dia mau dengar apa enggak? Tidak mau dengar. Ya. Belum dikasih nasihat, belum disampaikan hadis, gobloknya metu deh. Orang pasti menolak. Makanya orang beramal itu harus dengan kelembutan. Ya akhi ya ukhti, disampaikan dengan kata-kata yang baik. Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Musa dan Harun untuk berkata lemah lembut kepada siapa? Fir'aun. Ada manusia yang lebih kafir daripada Fir'aun, yang lebih kejam daripada ada. Fir'aun itu kekafirannya sudah ya yang mendekati iblis lah. Ya, kayak gurunya iblis memang. Fir'aun itu membunuh Bani Israel, digitil semua itu. Anak laki-lakinya dibunuh semua. Dia nyuruh bidan-bidannya itu, kalau ada anak laki lahir, bunuh. Itu Fir'aun. Namun Allah Akbar, rencana Allah, kalau Allah sudah punya rencana, kejahatan manusia, kekuatan manusia tidak ada artinya di hadapan rencana Allah. Apa makna
Misalnya ketika Fir'aun membuat kebijakan semua anak laki-laki harus mati, Allah selamatkan siapa? Musa. Bahkan Nabi Musa hidup di tengah-tengah keluarganya Fir'aun. Kalau Allah punya rencana, kekuatan manusia tidak ada artinya. Maka bersandar hanya kepada Allah. Serahkan urusan kita kepada Allah. Manusia tidak ada artinya kalau Allah sudah berencana. Itu kejahatannya Fir'aun. Bunuh rakyatnya dan dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku iki Tuhanmu yang paling tinggi. Jadi kalau ada sebagian orang ngawur, pemimpin kita dikatakan Fir'aun, terus kalau ya, terlalu berlebihan, tak boleh. Fir'aun itu sampai seperti itu, ana rabbukumul a'la, dan membunuh. Apa perintah Allah kepada Nabi Musa, kepada Harun? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Hai Harun dan Musa, hai Musa dan Harun, pergilah kepada Fir'aun dan ucapkan kata-kata yang lembut kepadanya, la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Mudah-mudahan dia ingat atau takut. Kalau kepada Fir'aun disuruh kita mengucapkan kata-kata lain, apalagi kepada saudara-saudara kita seiman, apalagi masih ada hubungan kerabat, apalagi masih ada hubungan keluarga. Iki kama Fir'aun loh, disuruh mengucapkan kalimat-kalimat yang lain, yang lembut, lemah lembut, apalagi sesama muslim kasar, apalagi punya hubungan darah, adik kakak. Seharusnya lebih lain, lebih lunak, lebih halus, lebih lembut. Iki duduk Fir'aun saja disuruh lain. Baru setelah Fir'aun tidak mau, menolak, menentang, membangkang, terus membunuh dan terus membunuh, akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk dibinasakan. Tapi setelah apa? Setelah berdakwah sekian lama, setelah Nabi Musa punya kesabaran, terus diajak Fir'aun dan menteri-menterinya sampai adu kekuatan. Tukang-tukang sihirnya Fir'aun dikeluarkan, Nabi Allah Musa Allah beri mukjizat. Terus diajak dengan berbagai macam cara, baik secara lisan maupun dengan tindakan. Tapi Fir'aun tidak pernah berhenti membunuh dan menyebarkan kekufuran. Baru setelah itu Nabi Musa berdoa kepada Allah agar membinasakan Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian di antara keistimewaan Nabi Muhammad SAW adalah kitab yang Allah turunkan kepada beliau adalah mukjizat yang terpelihara dari perubahan. Tidak akan Al-Quran itu mengalami perubahan. Dan itu keistimewaan Al-Quran, mukjizat yang Allah turunkan kepada baginda Muhammad SAW. Allah jamin hanya Quran. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikra Al-Quran, dan sesungguhnya kami yang benar-benar menjaganya. Penjagaan Al-Quran langsung dijaga oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Al-Quran mulai diturunkan sampai detik ini dan sampai hari kiamat tidak akan mengalami perubahan. Ada Quran palsu? Tidak ada. Setiap kali ada upaya pemalsuan, upaya perubahan, selalu diketahui. Itu bukti mukjizat Al-Quran. Injil sudah banyak versinya. Taurat sudah tidak ada yang asli. Mungkin ada yang asli tapi tidak diketahui. Yang ada sekarang adalah hasil tambahan catatan pemikiran manusianya, apalagi Injil. Dan itu diakui oleh pendeta-pendeta yang objektif, orang-orang Nasrani yang objektif, yang peneliti-peneliti. Tidak ada yang asli, hanya Quran. Kita mau berada di negara mana, ya, di kutub utara, klik nemu Quran, bodoh. Dan
Al-Quran ini sejak Nabi Muhammad SAW. Itulah janji Allah. Di situ saja kita sudah melihat kemuliaan Al-Quran. Mukjizat yang hanya diberikan kepada siapa? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keistimewaan beliau, setiap orang harus mencintai beliau melebihi kecintaan kepada dirinya, hartanya, anaknya, ayahnya, dan seluruh manusia. Mencintai Rasulullah SAW itu harus di atas cinta kita kepada siapapun. Dan itulah bagian dari keimanan kita. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai min waladihi wa walidi wan nasi ajma'in." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hingga dia lebih mencintaiku daripada anaknya, ayahnya, dan manusia seluruhnya. Ingat, tidak boleh mencintai siapapun melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Ini diantara keistimewaan beliau, ya. Di antara keistimewaan yang lain, seluruh bumi dijadikan masjid tempat sholat dan suci. Ini keistimewaan hanya bagi Nabi Muhammad SAW. Karena dulu sebelum Nabi Muhammad SAW, tempat sholat itu tidak sembarangan. Jadi mereka kalau mau sholat harus di tempat khusus bagi umat Muhammad SAW, dimanapun mereka bisa sholat. Dan Allah jadikan bumi ini suci dan bisa digunakan untuk bersuci tayamum. Yang itu tidak pernah diberikan kepada umat selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya banyak keistimewaan yang lain. Ini diantara keistimewaan beliau, dan kita tentunya tidak hanya mengetahui keistimewaan beliau, tapi yang harus kita lakukan saat ini apa? Ya, kita mengimani, kemudian meneladani dan mengikuti syariat Muhammad SAW, dan tumbuhkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Karena itulah cinta yang membawa kepada kebahagiaan yang hakiki. Cinta Allah dan cinta Rasulnya. Bagaimana kita bisa menumbuhkan cinta Allah dan cinta Rasulnya? Perbanyak membaca Al-Quran, belajar sirah nabawiyah, sejarah Rasulullah SAW. Ya, ibu-ibu saya yakin sudah khatam kan sirahnya? Khatam berapa kali? Lo belum, ya Allah. Dak oleh terus ngaku cinta Nabi. Bocor sejarah ini tidak tahu. Ya. Harus khatam. Lo ikut Nabi kita lo itu. Maksud kita tidak tahu kehidupannya. Kita orang sudah baca sejarahnya siapa? Mungkin ibu-ibu sekalian umpamanya sangat mengagum, mengidolakan presiden sekarang. Wah, sejarahnya dibaca luar biasa. Nabi Muhammad SAW tidak dibaca. Ya. Atau dibaca umpamanya bintang-bintang Bollywood ngerti kabeh. Iki fulan duwe anak, fulan lahir sekian duwe anak, iki gini sampai lahirnya roh. Nabi Muhammad tidak ngerti. Terus kita ngaku cinta Nabi apa? Ya. Maka keluarga Muslim itu tidak boleh, di dalam keluarga kita tidak boleh ada yang tidak mengenal Nabi Muhammad SAW. Mengenal itu betul-betul mengenal sejarahnya, ya. Dari mulai lahir sampai meninggal dunia. Ya. Bukan hanya kenal, oh iya saya kenal. Ya, semua orang tahu Nabi kita namanya Nabi Muhammad SAW. Bahkan nama yang lain kita mungkin tidak tahu. Ya, ada nama Ahmad, ada nama Al-Hashir, ada hanya namanya Nabi. Panggil aja siapa, kadang orang nggak ngerti. Abul Qasim. Ya. Jadi boleh silakan Bu, mungkin momentum Rabiul Awal ini keluarga saya harus setiap hari baca sejarahnya Nabi. Ya. Itu cara kita mengenal Rasulullah, cara kita cinta. Ya. Kalau cuma duduk mangan-mangan, yo kabeh iso, kabeh teko Bu. Ya. Apalagi dikasih bingkisan, yo semuanya datang dengan gembira, dengan sukaria. Setelah itu pulang dapat apa? Kenal Nabi, ngikuti Nabi? Enggak. Pokoknya kenyang, warak, ya. Jadi jangan damai. Dan saya belum tanya, di rumah ada buku sirah nabawiyah apa tidak? Ada. Kalau tidak ada, istighfar. Ada. Kalau di rumah kita tidak ada buku sejarah Nabi, ya sekarang istighfar dulu 100 kali, pulang beli bukunya.
Ya mosok pengikut Nabi Muhammad SAW di rumah gak ada buku tentang Nabi, yo nemen. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan atau langsung ditutup dengan doa?